Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Nama budaya, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk memulai acara seminar kita hari ini. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Aisyah Triananda selaku MC yang akan memandu jalannya acara. Baiklah teman-teman yang sudah hadir, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baiknya kita berdoa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan acara hingga akhir. Maka doa akan dipimpin oleh Abang Darafi Aulia Atspa. Kepada Abang Darafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadapi. Saya akan membawakan doa menurut keyakinan saya. Jadi untuk para audiens yang beragama Islam, silakan disesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara seminar Hustle with Balance, cara tetap waras saat mengejar kesuksesan di usia 20-an, dengan penuh harapan agar ilmu yang kami peroleh dapat menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan kami. Ya Allah, bimbinglah kami para pemateri dalam menyampaikan ilmu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu dengan baik, serta berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah acara ini sebagai langkah awal bagi kami untuk meraih kesuksesan dengan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup. Jauhkanlah kami dari rasa putus asa. Berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi tantangan, serta limpahkanlah keberkahan dalam setiap langkah yang kami tempuh. Ya Allah, lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir. Jadikanlah pertemuan ini penuh keberkahan dan perpisahan kami nantinya dalam keadaan penuh manfaat dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih untuk Abang Darafi yang sudah membawakan doa. Semoga doa yang dipanjatkan mendapatkan keberkahan dan kelancaran untuk acara seminar kita kali ini. Maka di sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa dan cinta terhadap tanah air. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya akan dibawakan oleh Saudari Jen. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk para hadirin, mari kita berdiri dengan sikap sempurna sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Di sana
dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka kini kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Armando Christopher Setepuh selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga. Kepada Bapak Armando dipersilakan. Selamat siang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tim panitia dan para peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar Hustle with Balance, cara tetap waras saat mengejar kesuksesan di usia 20-an ini. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompetitif, banyak dari kita berusaha mengejar impian dengan penuh semangat. Namun tanpa keseimbangan yang baik, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, serta hubungan sosial. Oleh karena itu, seminar ini hadir untuk memberikan wawasan dan strategi agar kita bisa tetap produktif tanpa mengorbankan kesederhanaan diri. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh tim panitia yang telah berupaya menyelenggarakan seminar ini, serta para peserta yang meluangkan waktunya untuk hadir dan belajar bersama. Semoga seminar ini membawa inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam meraih kesuksesan dengan menjaga keseimbangan hidup. Selamat mengikuti seminar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Armando Christopher Setepuh atas kata sambutannya. Semoga kata-kata yang diberikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua yang hadir di sini. Hadirin yang luar biasa, maka saat ini kita akan memasuki acara inti, acara yang telah kita tunggu dari tadi. Seminar hari ini mengusung tema Hustle with Balance, cara tetap waras di usia 20-an. Kita semua ingin sukses, kita ingin mengejar semua impian kita. Tetapi di samping itu kita juga mempertanyakan mana duluan yang harus diperjuangkan, karir, keinginan, atau hal lain yang ingin kita pertanggungjawabkan. Di usia 20-an kita seringkali berada dalam dilema besar. Kita ingin bekerja keras, kita ingin membangun karir, ingin meraih impian-impian kita yang mungkin tidak seprofesional hal lainnya di dalam hidup kita. Seperti yang kita ketahui bahwa di usia 20-an rasanya semua itu saling berkejar-kejaran dari karir kita, pendidikan kita, perjuangan kita untuk mengejar semuanya. Nah, tapi jangan khawatir ya teman-teman. Di sini kita hari ini akan membahas segala pertanyaan-pertanyaan mengenai hustle with balance dan cara tetap waras di usia 20-an. Untuk menjawab ini, kita langsung ya mengundang dua narasumber yang sangat-sangat keren dan tentunya sangat luar biasa hari ini. Nah, mereka ada siapa aja sih? Kira-kira udah ada yang tahu nggak nih siapa nih narasumber yang keren-keren ini? Ya. Kita kenalin ya, narasumber yang pertama itu ada Kak Alsiana Situmorang. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Kak Alsiana. Yang kedua itu Kak Alsiana nggak sendiri ya, pasti ada partnernya yang nggak
kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Aisyah selaku MC kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti seminar kita kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita berkumpul di sini untuk membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda yang sedang dalam perjalanan mencapai kesuksesan. Saya sangat mengapresiasi teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia yang akan memandu jalannya seminar ini. Tema yang kita angkat yaitu Hustle with Balance, cara tetap waras saat mengejar kesuksesan di usia 20-an. Teman-teman realize gak sih kenapa seminar ini penting, kenapa tema ini kita angkat? Itu karena di zaman sekarang, di era ini, di mana kita menjadi budaya kerja keras ini menjadi hal yang sangat mendominasi, yang biasa sering kita sebut sebagai hustle culture. Nah, di sisi lain, kita juga merasa kelelahan, kehilangan arah, bahkan mengalami quarter life crisis. Oleh karena itu, di sini kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara mengimbangi ambisi dengan kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga hubungan sosial kita. Di sini kita akan mengenal lebih jauh mengenai hustle culture, dampaknya terhadap keseimbangan hidup, dan juga strategi untuk mencapai keseimbangan hidup. Kemudian kita juga akan mengatasi gimana sih cara mengatasi quarter life crisis. Dan selanjutnya kita akan membangun keterampilan untuk mencapai kesuksesan. Untuk itu kami telah menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini yang memberikan pengalaman luas mengenai hustle culture tersebut. Langsung saja saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Hosiana Boru Situmorang. Beliau lahir di Batam, yang dimana Batam ini adalah kepulauan Riau yang terbesar di Kepulauan Riau. Beliau lahir pada 11 Januari tahun 2005 dan memiliki wawasan mengenai hustle culture di kalangan anak muda. Maka dari itu di sini beliau akan menjelaskan mengenai hustle culture, mulai dari definisinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita juga akan membahas dampaknya terhadap keseimbangan hidup yang sering kita sebut sebagai work-life balance. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Hosiana Boru Situmorang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas seminar Hustle with Balance. Dalam acara ini saya akan membahas apa sih itu Hustle with Balance dan apa pengaruhnya untuk kita di usia umur 20-an ke atas. Mungkin rata-rata di sini belum ada yang usianya 20-an, masih ada yang di 19, 18. Tapi di sini kita akan belajar sama-sama apa sih tantangan kita untuk menghadapi di saat kita usia 20-an. Di sini saya akan membahas tentang Hustle with Balance, atau kita akan mengenal apa itu hustle culture. Hustle culture itu sebenarnya adalah pekerjaan kerja keras yang tidak kenal lelah, yang dia mempunyai ambisius untuk mengejar masa depan dengan cepat. Padahal kalau kita mengejar masa depan dengan cepat itu merupakan jangka pendek. Kita harus tahu jangka panjang itu apa, kita harus melewati apa, tujuan kita apa. Makanya dari situ
kemungkinan. Kemungkinan lainnya adalah kita mempunyai dampak buruknya. Dampak buruknya itu kita tidak memiliki keseimbangan hidup. Sebenarnya kita itu harus bisa. Keseimbangan hidup kita itu ada dua, yaitu waktu kita bekerja dan waktu kita pribadi. Jika kita terlalu ambisi untuk mengejar masa depan kita terlalu ambisi dalam bekerja, kita tidak kenal waktu, kita sampai bekerja sampai harus bergadang, sampai di rumah kita harus selalu bekerja, tidak kenal waktu, kita selalu bekerja, sehingga kita mempunyai waktu yang tipis ketika untuk menikmati hidup. Sebenarnya menikmati hidup itu harus, tapi tidak terlalu royal pada hidup kita. Kita tahu batasan-batasan untuk membagi waktu tersebut. Next. Ini contoh hasil karakter. Kelebihannya itu meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Yang kedua itu mendorong individu untuk lebih gigih dan ambisius. Yang ketiga itu mempercepat pencapaian target karir atau bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa mempercepat kita untuk mencapai karir atau bisnis kita. Kita mempunyai produktivitas dan etos kerja yang bagus dibanding teman-teman kita yang lain. Tapi jangan salah teman-teman, di balik itu semua ada kekurangannya. Yang pertama itu resiko burnout akibat tekanan berlebihan. Yang kedua itu mengabaikan aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan dan hubungan sosial. Yang ketiga itu memicu perasaan tidak pernah puas terhadap pencapaian. Hustle culture itu mempunyai resiko burnout akibat tekanan berlebihan, dan itu mengakibatkan aspek kehidupan lain kita seperti kesehatan dan hubungan sosial kita itu menurun. Contohnya kesehatan kita, ketika kita terlalu sering bergadang, kita terlalu rajin bekerja tanpa mengenal waktu, mungkin kesehatan kita atau mental kita bakalan turun, down. Dan hubungan sosial kita untuk teman kita, keluarga kita, dan rekan-rekan kerja kita akan semakin berkurang. Makanya dari situ kita harus bisa membagi waktu kita antara waktu pribadi kita dan waktu kita bekerja. Kita harus bisa menyeimbangkan itu dua. Tidak boleh kita harus bisa bekerja keras dan waktu kita pribadi itu lebih sedikit, itu tidak boleh. Kita harus bisa menyeimbangkan itu supaya hubungan sosial kita dan kesehatan kita tetap terjaga. Yang ketiga itu memicu perasaan tidak pernah puas terhadap pencapaian. Ketika kita terlalu ambisius bekerja, terlalu ambisius untuk melakukan sesuatu, yakinlah kita tidak akan pernah puas terhadap pencapaian-pencapaian yang kita capai. Padahal pencapaian-pencapaian itu sebenarnya harus kita hargai, karena itu adalah usaha kita untuk mencapai itu. Next. Apa sih dampak dari hustle culture pada keseimbangan hidup? Ada beberapa dampak dari hustle culture. Yang pertama itu dampak pada kesehatan fisik dan mental. Yang pertama itu kurangnya tidur dan pola makan tidak teratur. Ketika kita rajin bekerja, ketika kita terlalu ambisius melakukan sesuatu, yakinlah keseimbangan hidup kita itu bakalan kurang. Terutama itu kurangnya tidur dan pola makan tidak teratur. Ketika kita terlalu bekerja tidak ingat pola makan kita dan pola makan kita tidak teratur, yakinlah kesehatan kita bakalan turun. Contohnya apa sih penyakitnya? Mungkin kita bakal mengalami penyakit asam lambung. Asam lambung itu terjadi ketika pola makan kita tidak terjaga atau tidak teratur. Yang kedua itu stres kronis dan kecemasan berlebihan. Ketika kita bekerja atau melakukan sesuatu
jam. Contohnya kita bekerja di 5 jam dalam pekerjaan. 5 jam dikurang 24 jam itu di 19 jam. 19 jam itu kita harus ngapain? Jika kita kuliah, kita berapa lama kuliah? Kita kuliah contohnya di 7 jam. 7 jam dikurang 19 jam, itu ada di 12 jam. 12 jam itu kita harus ngapain lagi? Contohnya teman-teman bisa melakukan interaksi kepada keluarga, teman-teman, atau yang lainnya. Kita harus bisa membagi blok-blok itu supaya kita bisa menghindari namanya gangguan mental. Karena gangguan mental ketika kita menghadapi itu, yakinlah kita akan sulit keluar dari situasi itu. Jika kita melakukan cara yang tepat, cara yang pas, kita bisa menghindari namanya tekanan darah tinggi dan gangguan mental. Apa sih dampaknya yang lain? Dampaknya pada hubungan dengan orang lain. Kurangnya waktu berkualitas dengan keluarga dan teman. Jika kita terlalu fokus bekerja, kita terlalu fokus berkuliah, waktu kita kepada teman kita, waktu kita kepada keluarga kita akan berkurang. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada bekerja dan berkuliah. Benar, kita harus fokus pada pekerjaan kita dan pendidikan kita, tapi kita harus bisa membagi waktu kita ke keluarga kita, ke teman kita, supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terlalu fokus untuk bekerja, kita terlalu fokus untuk kuliah, kita tidak berinteraksi dengan yang lain. Kita memiliki dukungan dari siapa lagi kalau bukan dari orang sekitar kita. Yang kedua itu kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman kita, ketika kita tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga kita, gimana kita menciptakan atau membangun hubungan yang baik di antara kita atau rekan kerja kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Padahal hubungan yang baik itu harus kita ciptakan antara rekan-rekan kerja kita, antara keluarga kita, antara teman kita, supaya bisa mengasingkan rasa keterasingan karena fokus hanya pada pekerjaan. Kita harus bisa membagi itu supaya kita tidak merasa keterasingan dari yang lain. Next. Apa sih strategi untuk mencapai keseimbangan hidup? Menyeimbangkan antara ambisi dan kesejahteraan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberlanjutan. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu mengatur waktu dan prioritas. Pasti teman-teman di sini mempunyai prioritas hidup kan? Ada di sini yang nggak punya tujuan hidup. Nah, kita harus bisa mengatur waktu kita dan prioritas kita. Contohnya, kita kan ada 24 jam. Dalam sehari itu, kalian mempunyai waktu prioritas untuk siapa aja? Pasti jika kalian bekerja, itu bakalan jadi prioritas kalian. Dan kalau kalian kuliah, kalian harus bisa membagi waktu antara prioritas-prioritas yang ada. Jika itu untuk teman, keluarga, rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan kuliah kita harus bisa membagi waktu-waktu kita dengan tepat dan pas. Jika kita terlalu banyak waktu kita kepada teman kita, gimana kita bakal melakukan pekerjaan kita? Bagaimana kita menjalankan pendidikan kita? Makanya dari situ, waktu-waktu kita itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi kita dan kehidupan kita saat bekerja. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan dan mengelola stres. Kita harus bisa mengembangkan keterampilan yang ada di diri kita supaya kita bisa mengelola stres kita, supaya kita tidak terlalu stres, supaya kita tetap waras di usia kita yang di 20-an. Yang ketiga itu mengembangkan jaringan dukungan. Jika teman-teman terlalu fokus untuk bekerja, jika teman-teman terlalu fokus untuk mengejar pendidikan, teman-teman tidak memiliki partner-partner atau teman-teman yang bisa membangun jaringan dukungan kita, gimana kita mendapatkan dukungan? Jika kita tidak bisa membagi waktu kita kepada keluarga kita, gimana kita bisa mendapatkan dukungan dari mereka? Makanya dari situ kita perlu untuk membagi waktu kita kepada keluarga kita, teman kita, atau partner-partner kerja kita. Yang keempat itu adalah mengambil waktu untuk diri sendiri. Sesibuk apapun kita,
kita harus bisa membagi waktu kita untuk diri kita sendiri. Kita tidak harus fokus hanya kepada orang lain, fokus pada pekerjaan kita, fokus pada pendidikan kita. Kita harus bisa membagi waktu untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak terlalu stres, supaya kita bisa mengelola stres kita yang ada di diri kita. Waktu untuk diri sendiri itu sangat perlu, supaya kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan kita, antara pendidikan kita, dengan waktu kita tenang atau waktu pribadi kita. Yang selanjutnya itu menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Waktu kita bekerja, waktu pribadi kita harus bisa membatasinya seperti yang saya bilang tadi. Ada blok-blok waktu yang harus kita ciptakan antara pekerjaan, kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Kita harus bisa menyesuaikan itu semua. Jika kita tidak bisa menyesuaikan itu semua, maka batasan-batasan itu akan membuat kita stres, akan membuat kita berpikir kita merasa sendiri. Makanya dari situ, supaya kita mendapat dukungan-dukungan atau jaringan dukungan dari yang lain, kita harus bisa menetapkan batasan-batasan dalam pekerjaan dan waktu pribadi kita. Dan yang selanjutnya itu adalah mengembangkan mindset pertumbuhan. Kita harus bisa mengembangkan mindset pertumbuhan kita itu apa? Kita mau jadi apa? Kita berpikir, apa sih tujuan jangka panjangku? Apa sih tujuan yang memang harus kucapai? Kita harus tahu. Jangan hanya berpikir tujuan jangka pendek. Kita hanya berpikir, intinya saya mau bekerja di perusahaan A. Udah itu aja. Padahal tujuan jangka panjang kita itu, kita harus menjadi orang sukses. Kita tahu gimana caranya. Kita orang jadi sukses itu bukan hanya bekerja di perusahaan. Kita bisa jadi apa aja membuat kita jadi sukses. Bukan karena kita bekerja di perusahaan, bukan karena kita jadi dosen, kita itu udah sukses, bukan. Semua orang itu mempunyai mindset pertumbuhan yang lain dan yang bagus. Dan kita harus percaya kepada diri kita. Kita nggak harus jadi orang lain supaya kita sukses. Kita harus percaya pada diri kita sendiri supaya pertumbuhan dan mengembangkan mindset itu bagus dalam diri kita. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hasiana. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Hasiana Paulus Tumorang atas pemaparan materi yang sangat insightful mengenai hustle culture. Kita telah mendapatkan wawasan berharga nih tentang bagaimana hustle culture dapat memberikan manfaat, namun juga berpotensi membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat membantu kita semua dalam menjaga keseimbangan antara kerja dan kesehatan kita. Nah, untuk itu saya ingin nanya nih kepada teman-teman sekalian. Untuk kata, namanya siapa ya? Mutia. Oke, Kak Mutia, aku ingin nanya nih mengenai materi yang telah disampaikan oleh Hosiana tadi. Menurut kakak, apakah hustle culture ini dapat memberikan manfaat yang baik jika kita kelola dengan baik? Iya. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih kepada kamu Tia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, supaya suasana tetap semangat dan gak ngantuk, kita di sini akan melakukan ice breaking atau yang sering kita sebut dengan mencairkan suasana. Tapi di sini saya nggak sendirian. Di sini saya mengajak MC kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Aisyah. Pada Kak Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, terima kasih nih buat Kak Anastasia. Tadi keren-keren banget ya Pak Idoya. Materinya gimana nih? Udah pada nambah nggak ya wawasannya teman-teman di sini semua? Semoga udah ya, soalnya kalau siang ini mainstream sekali ya menjelaskannya. Nah, di sini kita mau ngapain sih Kak? Kayaknya udah pada ngantuk nih, kayaknya ada yang udah bosen juga mungkin ya. Ya, apalagi lagi pada puasa. Semoga puasanya tetap semangat ya, karena kita bakal seru-seruan nih. Seru banget. Jadi di sini kita akan main game, yang dimana game itu adalah tebak gambar teman-teman. Nah, katanya di sini jika kita memberikan interaksi yang lebih, kita bakal dapat apresiasi sebuah hadiah nih, betul nggak nih Kak? Wah, ada hadiah
Kucing, semangat ya Mas Ian. Untuk materi yang pertama gimana? Seru nggak materinya? Materinya menambah ilmu. Wow, oke. Langsung ya kita ke materi. Buat kita ke gamesnya boleh dong Bang ditunjukin. Di sini kita akan beri eksemplarnya dulu ya teman-teman. Gimana nih? Udah pada tahu nggak ini apa? Apa ya ini? Apa ya kira-kira? Jadi di sini gamesnya kita bakalan main tebak gambar. Kita pilih berapa orang nih Kak? Dua pemenangnya di sesi ini. Di sesi ini kita bakal pilih satu aja. Kita bakal pilih satu pemenang untuk menjawab dengan benar. Nah, jadi gimana sih sistem Kak mainnya ini? Boleh dong dijelasin sama teman-teman di sini. Ya ini jadi kelihatannya gambarnya apa teman-teman? Oke, kita keep ya. Ada yang cheetah, macan, apa? Kanguru. Oke, kita keep ya. Jawabannya ada macan, cheetah, kanguru. Oke, kita lihat ya jawabannya nih. Boleh ya? Wah, ternyata jawabannya salah ya. Udah, gimana nih? Udah pada tahu nggak cara mainnya teman-teman? Udah dong ya. Oke, langsung gimana? Kasih. Nih, buat teman-teman yang mau jawab boleh tunjuk tangan ya. Kita pilih nih. Ada yang mau jawab? Oke, yang di ujung sana. Oke, tunggu dulu kita keep Kak. Kita cari jawabannya. Siapa nih yang mau? Kakak. Gajah, oke. Yang kakak saja. Yang di ujung abang ganteng siapa nih namanya? Boleh dong kenalin dulu namanya biar teman-teman pada kenal ya di sini. Halo, semangat sekali dijawab dong teman-teman. Abang ganteng yang ngomong nggak dijawab, nggak dilihat lagi ya dong. Namanya siapa nih Bang? Oke, tadi jawabannya apa Bang buat ini? Ikan. Oke. Kakak tadi ya? Iya, Kak Gajah ya. Oke. Oh ya, kita belum kenal juga sama kakak ini Kak. Oh iya, lupa. Tuh kakak siapa ya Kak namanya? Kak Catherine. Oh, Catherine. Oh, oke. Buat kakak yang ini nih siapa nih namanya? Ayam. Tadi kita Kak jawabannya ada ayam, gajah, ada ikan, ada ikan. Oke, kita lihat ya. 3, 2, 1. Oh, benar ayam guys. Oke, kita kasih satu gambar lagi ya teman-teman. Oke, ini nih. Buat yang ini, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Siapa nih yang mau jawab kira-kira? Kakak. Kucing. Oh ya, by the way namanya siapa dulu nih Kak? Biar pada kenal kita. Kak Dita. Teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang ingin menjawab? Ayo dong, masa kalah sama Jen? Ayo, siapa yang mau jawab lagi nih? Kakak namanya siapa? Kakak mau jawab juga? Widya, kakak mau dapat hadiah kita ya guys. Buat teman-teman yang di belakang gimana nih? Pada semangat nggak? Pada ujung-ujung nyempil gitu ya? Kucing, Kak Catherine jawabnya kucing. Siapa lagi nih teman-teman? Kakak namanya siapa nih? Oke, jawaban kakak apa? Anjing. Oke. Jadi ada kucing, ada anjing. Mana ya bener ya kira-kira? Tadi kan kita jawabnya apa ya? Oh, kucing. Kucingnya 2 nih. Kucingnya 2, anjingnya 1. Gak bisa dong, nanti kalah anjingnya. Kakak mau ganti jawaban? Iya udah.
kucing, laki-laki ya, kayaknya kayak loper nih Kak Jendra ya. Boleh dong Kak, langsung ya kita lihat aja nih. 3, 2, 1. Ya, selamat ya. Kita ada pemenang lagi nih guys. Nah, jadi karena tadi pemenangnya ada 2 ya guys. Jadi kita ambil satu lagi untuk tebak gambarnya dan kalian berdua boleh menebak yang benar. Jadi kita by one gitu ya guys ya. Jadi antara Kak Catherine dan juga Kak Jen bakalan battle nih siapa sih yang paling tahu mengenai hewan-hewan ini gitu. Langsung aja ya Bang, boleh dong ditunjukin. Nih, kira-kira apa ya? Oh, dari Kak Jen burung. Kalau dari Kak Catherine-nya apa nih kira-kira? Sama-sama biru ya hari ini. Bajunya biru, gambarnya biru. Apakah hewan berkaki 4, berkaki 2, atau tidak berkaki? Burung. Sama Kak? Sama. Dia burung. Oh ya Kakak burung ya. Kan Mas yakin nih Kak Catherine dan Kak Jen nggak mau ganti jawaban, udah yakin nih sama burung dan ikan mas. Oh Kak Catherine masih bingung ya, demi memperebutkan gift. Zebra ya, oke kita gift ya Kak, ada zebra, ada juga burung. Kita lihat ya, nggak sabar nih kayaknya mau tahu jawabannya. Oke Bang, 3, 2, 1. Ya. Tidak ada yang benar. Ya, sedih banget ya guys. Udah bingung-bingung ternyata 2-nya nggak ada. Gimana nih Kak jadinya Kak untuk memperebutkan satu orang pemenang? Yang mendekati. Oh iya betul. Tadi kan kakaknya jawab zebra. Boleh Kak? Boleh nih kayak gitu ya. Boleh. Ya udah deh, boleh ya. Karena kan kakinya ada juga seperti zebra dan satu spesies ya Kak, sama-sama hewan. Hewan berkaki 4. Maksudnya hewan berkaki 4 ya teman-teman. Oke, selamat ya buat Kak Catherine. Nanti kita bakal kasih hadiah di penghujung acara. Untuk Kak Catherine jangan pulang dulu ya, karena kita nanti bakalan ada sesinya lagi. Betul banget. Kayaknya udah ya guys gamesnya. Kayaknya games terus ini, nanti gak siap-siap kitanya lagi. Nanti kita main gamesnya ya setelah selesai. Oke guys, sepertinya kita udah pada semangat lagi ya buat lanjut materi kita yang kedua. Karena materi yang kedua ini gak kalah keren sama materi yang pertama. Dan di acara yang ini, ke materi kedua ini akan dibawakan oleh moderator kita yang super kece dan cantik banget ya. Kayaknya ini primadona banget ya Kak ya. Primadona kelas AB4E teman-teman. Karena di sini kita udah energi banget sama Kak Natasha, sama teman-teman semua di sini. Jadi kita lanjut aja ya yang ke materi yang kedua. Iya. Akan dibawakan oleh narasumber. Ada Kak Ruth Sihombing. Boleh dong kasih tepuk tangannya dulu. Nah, untuk dipandunya ini tadi kan udah pada saya bilang ya yang akan dipandu oleh orang cakep. Padu yang pada kepo kan siapa sih sebenarnya? Ada udah pada tahu nggak? Atau udah kenal nih dari kelas-kelas lainnya atau nggak di sini? Belum ya, kayaknya belum ada yang kenal. Boleh dong kita sambut Kak Widya Loren Tampubolan. Baik, terima kasih kepada MC kita Kak Aisyah telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Nah, di sebelumnya ini materinya cukup besar ya berapa di depan kita. Nah, di sini kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu quarter life crisis serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di usia 20-an tanpa kehilangan arah. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita yaitu Ruth Sihombing. Beliau dari Medan, lahir pada tanggal 12 April 2005 dan akan membagikan perspektifnya mengenai quarter life crisis dan tandanya serta strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Selain itu, beliau juga akan menjelaskan keterampilan apa saja yang perlu kita bangun agar tetap bisa produktif di tengah
dengan berbagai tantangan ini. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Run Xiombi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, ini mungkin periode yang sangat relate ya buat teman-teman yang ada di sini. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman pernah punya pertanyaan dalam dirinya seperti, kok hidup saya gini-gini aja ya? Kok teman-teman saya kayaknya udah pada berhasil, punya pencapaian, tapi kok saya masih jalan di tempat aja, masih stuck di sini. Nah, nanti setelah saya lulus, saya akan dapat karir yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh biasanya menjadi pertanda kalau teman-teman sedang mengalami quarter life crisis. Nah, jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Quarter life crisis adalah periode kebingungan dan ketidakpastian yang biasanya itu terjadi pada rentang usia 20-an sampai 30 tahunan. Nah, pada periode ini tuh kita merasa terjebak pada kehidupan kita yang sekarang dan kita merasa bingung tentang masa depan. Biasanya ditandai dengan keraguan terhadap diri kita sendiri. Nah, quarter life crisis ini pertama kali dicetuskan oleh Robbins dan Wilner pada buku mereka di tahun 2001 yang berjudul Quarter Life Crisis. Nah, apa aja sih tanda-tanda teman-teman sedang mengalami fase quarter life crisis? Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat yaitu merasa tidak berdaya. Nah, tanda-tanda yang pertama yaitu kita mulai merasa kita tidak berdaya dan kehilangan kontrol dengan diri kita sendiri. Kita merasa bingung dengan masa depan dan apalagi tuntutan orang-orang sekitar yang mengharuskan kita untuk segera memutuskan jalan apa sih untuk kita ke depannya. Misalnya, kita mulai bingung dengan karir kita setelah kita lulus kuliah ini. Terus kita bingung juga setelah kita lulus ini kita harus ngapain gitu. Yang kedua, itu ragu dengan kemampuan diri. Nah, kita kan menjalani pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, baru kita kuliah, lalu lulus kuliah. Nah, di sini kita merasa ragu dengan kemampuan diri kita. Apakah semua yang kita pelajari kemarin itu cukup menjadi bekal kita di masa depan? Apakah itu cukup menjadi bekal kita di dunia karir nanti? Kita mulai merasa ragu. Apalagi mulai kita lihat teman-teman kita yang kelihatannya cukup oke menghadapi masa depan, apalagi mereka udah sukses. Nah, makin bingung lah kita di situ. Yang selanjutnya itu perasaan tidak puas. Nah, saat kuliah gini mungkin kita pernah ngebayangin masa depan yang indah, yang cerah, kita udah sukses gitu ya kan. Tapi gimana kalau kenyataannya masa depan kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita? Disitulah kita mulai merasa tidak puas dengan kehidupan kita. Kita mulai kecewa dengan diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu melakukan isolasi diri. Karena kita tadi merasa kebingungan dengan ketidakpastian masa depan, kita mulai mengisolasi diri, menjauhi komunitas, teman-teman kita, mungkin jauhi keluarga. Karena kita lagi fase kebingungan, kita tuh merasa gak ada yang bisa ngerti sama apa yang kita rasakan saat ini. Apalagi kita mulai merasa takut kalau ngebahas masa depan. Namanya kita lagi bingung ya kan. Kita jadi takut gitu kalau ngebahas kayak gitu. Kita nggak tahu, kita lagi bingung gitu. Baru yang selanjutnya itu takut akan kegagalan. Kita mulai takut ambil risiko, takut dengan kegagalan. Padahal sebenarnya kegagalan itu adalah proses kita untuk belajar. Kalau kita nggak gagal, gimana kita bisa berhasil? Gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu kebingungan akan masa depan. Nah, ini adalah tanda yang paling kuat ya ketika kita sedang mengalami fase quarter life crisis. Kita mulai bertanya-tanya tentang
masa depan, kita mulai bertanya-tanya tentang setelah kita kuliah itu kita nanti karirnya gimana, apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita ambil setelah ini, setelah kita kuliah gitu. Dan yang terakhir mempertanyakan eksistensinya. Nah biasanya mempertanyakan eksistensi ini muncul ketika kita mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidup kita ini apa. Untuk apa kita ada di sini? Tujuan kita hidup itu apa gitu. Setelah kita tahu tanda-tanda kita mengalami quarter life crisis, di sini ada cara mengatasi quarter life crisis. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Nah, seperti yang kita tahu ya, membandingkan diri dengan orang lain itu nggak ada habis-habisnya, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, kita dapat dengan mudah melihat kesuksesan orang dari media sosial gitu. Kita lihat teman-teman kita mulai banyak pencapaian, mulai banyak keberhasilannya gitu. Kita mulai merasa insecure, mulai merasa kita kayaknya nggak ada yang bisa dibanggain dari diri kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah stop banding-bandingin diri kita dengan orang lain, tapi kita tuh harus fokus sama diri kita. Yang kedua, fokus pada perkembangan diri. Ya, kita harus fokus sama apa yang kita punya, fokus sama bakat kita, fokus sama minat kita, stop bandingin diri dengan orang lain. Lalu yang ketiga, membuat rencana hidup yang fleksibel. Nah, karena kita lagi di masa kebingungan ya dengan masa depan, kita lagi bingung tentang langkah-langkah kita selanjutnya, ada baiknya kita membuat rencana hidup yang fleksibel. Nah, karena kita juga masih punya banyak waktu, kita masih bisa explore. Kalau misalnya kita ngerasa, oh langkah ini tuh nggak cocok, boleh explore lagi langkah-langkah seperti apa sih yang cocok untuk kita ambil selanjutnya. Dan yang terakhir, latih pola pikir positif dan percaya diri. Nah, biasanya pola pikir ini sangat mempengaruhi kita, apalagi kalau berpikiran negatif, itu tentu saja akan membawa dampak-dampak negatif. Daripada berpikiran negatif yang tidak ada gunanya, ada baiknya kita mulai berpikiran positif, mulai percaya dengan diri kita, percaya dengan semua apa yang kita punya, semua apa yang telah kita kembangkan tadinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah membangun fondasi untuk masa depan yang stabil. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini itu kita harus tahu dulu apa keterampilan kita, apa minat kita, apa bakat kita. Setelah kita tahu, baru kita kembangkan, gitu. Dan jangan lupa melakukan evaluasi berkala supaya kita tahu sudah di titik manakah kemampuan kita yang kita kembangkan ini. Lalu selanjutnya itu membangun jaringan koneksi. Nah, membangun jaringan koneksi itu bisa kita lakukan dengan ikut seminar, webinar, atau kalau misalnya di kampus ini kita bisa ikut UKM, organisasi gitu. Kita jadi bisa banyak kenal teman-teman lain, nggak cuman orang-orang di kelas kita, jurusan kita, prodi kita. Kita bisa kenal teman-teman dari prodi atau jurusan yang lain gitu. Dan jangan lupa selalu pelihara hubungan baik dengan teman-teman kita. Biasanya kalau kita ketemu mereka di jalan itu jangan lupa disapa, biar jangan lost contact gitu ya. Lalu yang selanjutnya, mengambil risiko dan belajar dari kegagalan. Kita nggak boleh takut untuk ambil risiko, jangan takut gagal. Karena seperti yang udah saya bilang tadi, kalau kita sendiri takut untuk gagal, gimana kita tahu jalan kita untuk menuju kesuksesan tadi? Karena kegagalan ini tuh adalah proses kita belajar, proses kita bertumbuh. Nah, lalu kembangkan ketahanan. Jangan gampang putus asa atau langsung nyerah gitu, langsung gak percaya diri. Intinya tetap kuat sama pendiriannya, jangan gampang putus asa dan tetap percaya diri. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ruth Silawi. Terima kasih banyak kepada Kak Ruth atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif dan juga insightful. Saya yakin banyak dari kita di sini yang bisa relate dengan quarter life crisis. Juga pentingnya membangun keterampilan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Setuju lagi teman-teman?
Nah, sebagai informasi, kami akan memilih 2 pertanyaan tercepat akan mendapatkan gift. Nah, jadi yang tunjuk tangan langsung nih nanti Nah, jangan untuk bertanya akan mendapatkan gift. Namun sebelum itu, dari pembahasan materi yang sudah dipaparin tadi, aku ada satu pertanyaan nih karena aku sendiri juga kepo ya teman-teman. Menurut Kak Hosiana, gimana sih cara sederhana buat tetap produktif tanpa kita itu merasa lelah? Ya, di sini saya akan jawab. Gimana sih cara sederhana buat tetap produktif tanpa harus merasa lelah? Kita harus bisa mengatur waktu-waktu kita seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus bisa mengatur waktu-waktu kita. Mana prioritas kita, yang mana harus kita duluin. Kita harus membangun hubungan kita kepada teman-teman kita. Kita harus bisa mengatur waktu itu semua supaya kita tidak merasa lelah, tidak merasa terlalu capek, tidak terlalu merasa tertekan oleh keadaan yang kita alami sekarang. Jadi kita harus bisa membagi waktu kita dan siapa tujuan prioritas kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Hosiana. Nah, dari mendengar jawaban tadi mungkin masih ada ya di antara teman-teman yang kepo nih. Jika ingin bertanya, saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. 2 penanya tercepat sekali lagi akan mendapatkan gift. Boleh sebelum bertanya, silahkan perkenalkan nama, jurusan, dan asal. Oke, untuk yang di belakang, sebelumnya siapa ya? Namanya boleh dong perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Diba dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis 4C. Jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita itu menentukan keseimbangan antara produktivitas dengan work-life balance? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan produktivitas dengan Menentukan keseimbangan. cara menemukan keseimbangan antara produktivitas dan juga work-life balance. Untuk para narasumber, boleh langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaannya akan saya ulang sekali lagi. Bagaimana cara kita menentukan keseimbangan antara produktivitas dan juga keseimbangan hidup atau yang biasa kita sering sebut sebagai work-life balance. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara kita menentukan produktivitas dan keseimbangan hidup itu kita tentukan yang mana yang menjadi prioritas kita. Kita pilah-pilah yang mana yang merupakan prioritas kita, lalu kita tentukan, kita atur waktu lah, sesuaikan sama sesuatu yang menurut kita prioritas. Oke, jadi jawaban dari narasumber kita tadi menentukan prioritas atau membagi blok-blok waktu. Seperti ada 24 jam, kita bagilah 24 jam itu menjadi ngapain aja sehari-harinya. Gimana untuk Kak Diba, apakah jawabannya dapat diterima? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian siapa lagi teman-teman? Siapa nih Kak Widya? Itu anak ini pakai baju warna hitam, dipersilakan keluar ini. Terima kasih, I'm so excited in here. Saya semangat sekali dan topik yang kalian bawakan juga luar biasa menarik. Di sini ada pertanyaan yang cukup simpel dari saya. Tadi ada dari bicara yang mana saya pernah terjadi seperti hal seperti itu yang dibawakan, yaitu tentang burnout. Jadi saya ingin bertanya, gimana sih cara kita untuk menyadari bahwa yang kita lakukan adalah healthy hustle atau toxic overworking sebelum burnout-nya terjadi? Gitu. Oke, jadi untuk pertanyaannya tadi gimana sih cara kita untuk Differentiate, membedakan. membedakan antara healthy hustle dan juga Toxic overworking. toxic overwork. Jadi itu healthy hustle kayak kebiasaan yang baik ya Kak?
Oke, untuk narasumber, apakah sudah bisa menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Kita bisa membedakannya dengan kita menganalisis perasaan kita. Kita perhatikan perasaan kita ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kita harus bisa menganalisis apakah perasaan kita yang sedang kita alami itu kepada seseorang, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kita harus bisa menganalisisnya, dan kita juga bisa mengevaluasi tujuan. Tanyakan pada diri kita, apakah tujuan dari kebiasaan kita atau perilaku kita tersebut baik atau buruk. Kita bisa memilih atau memikirkannya, kebiasaan buruk itu seperti apa, kebiasaan baik itu apa. Kita bisa menentukannya, atau kita bisa mencari tahunya dari mungkin jurnal-jurnal, mungkin dari Google. Banyak itu jawabannya, atau banyak yang akan memberitahu kebiasaan buruk itu seperti apa, kebiasaan baik itu seperti apa. Baik, Saudara Cindy, apakah bisa diterima jawabannya? Apakah sudah cukup paham tentang materi yang jawaban yang diberikan oleh Kak Osyana? Sudah cukup paham, jadi mengerti. Terima kasih banyak kepada Saudari Cindy. Dan kita bakal pilih satu lagi nih teman-teman untuk penanya. Silakan angkat tangannya. Oke, untuk kakak yang di sini boleh berdiri sambil memperkenalkan diri. Terima kasih atas pemaparan ini yang bisa saya sampaikan. Di dunia perkenalan, nama saya Widya Sakinami dari program studi administrasi bisnis dari kelas HP 4E. Saya ingin bertanya, di dunia yang kompetitif yang sekarang ini, kerja keras atau hustle sering dianggap sebagai kunci sukses. Namun tanpa keseimbangan atau balance, kita beresiko mengalami kelelahan dan kehilangan kualitas hidup. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, apakah benar kerja keras selalu berbanding lurus dengan kesuksesan atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yang dijelaskan Pro tadi itu, kita bisa harus mengembangkan keterampilan untuk mencapai tujuan. Kita harus mengidentifikasi keterampilan utama, rencana pengembangan, dan evaluasi berkala. Yang kedua itu, kita harus bisa membangun jaringan dan koneksi. Yang pertama itu, kita menghadiri acara profesional. Yakinlah, ketika kita menghadiri acara tersebut, kita akan bertemu dengan orang-orang mungkin yang lebih berbakat dari kita, berpengalaman dari kita. Yang ketiga itu, kita memelihara hubungan. Ketika kita memelihara hubungan dengan baik kepada orang, mungkin orang tersebut akan bisa membantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Yang ketiga itu, mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Pertama itu, mengambil resiko yang terukur. Yang kedua itu, belajar dari kegagalan. Yang ketiga itu, kembangkan ketahanan. Ketika kita mencoba sesuatu, mungkin kita gagal, tapi kita bisa dari situ mengambil pelajaran dan bagaimana kita mengatasi dan kenapa kita gagal. Kita bisa belajar dari situ. Kita bisa kembangkan ketahanan kita ketika kita mengambil resiko tersebut. Mungkin saja ketika kita mencoba perlombaan sesuatu, kita gagal. Mungkin tahun depan kita ambil lagi perlombaan seperti itu, dan kita bakalan tahu kenapa kita gagal kemarin dan apa yang harus kita perbaiki. Makanya dari situ, kerja keras tidak harus dan tidak pasti akan membuat kita sukses. Tapi dengan kita bisa mengembangkan keterampilan, mencapai tujuan, membangun jaringan, dan mengambil resiko dan belajar dari kegagalan, mungkin saja itu kita menjadi pengalaman kita atau bisa membuat kita sukses di masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Jadi jawaban dari Kak Osyana tadi seperti itu. Apakah Saudari Mutia menerima jawaban tersebut? Oke, sangat memahami. Terima kasih kepada Saudari Mutia. Untuk para narasumber boleh kembali ke tempatnya masing-masing.
Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi di dalam sesi tanya jawab ini. Untuk gift-nya nanti di akhir boleh diambil ya teman-teman, kepada Kakak Diba dan juga Kakak Cindy. Dan yang tadi yang pemenang games yaitu Kak Catherine, boleh nanti di akhir untuk mengambil gift-nya. Nah, semoga jawaban dari narasumber kita tadi bisa memberikan pencerahan dan juga solusi atas pertanyaan yang teman-teman ajukan. Dari pemaparan materi dua narasumber kita yang luar biasa, aku jadi lebih ngerti bahwa kesuksesan di usia 20-an ini perlu diimbangi dengan kesejahteraan diri. Karena hasil culture ini sendiri bisa memberikan motivasi. Namun, di lain itu, jika tanpa kontrol, kita dapat berdampak buruk pada kesehatan dan juga hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk kita bisa mengatur waktu, mengelola stres, dan membangun dukungan. Untuk quarter life crisis itu sendiri juga perlu disikapi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat perkembangan diri. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kunci sukses itu bukan hanya kerja keras, tetapi juga keberanian mengambil resiko, membangun koneksi, dan belajar dari kegagalan. Dengan keseimbangan yang baik, kesuksesan dapat diraih tanpa mengorbankan kebahagiaan. Nah, Kak Natasha, telah sampai di penghujung seminar ini. Kami berharap materi ini disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan dengan cara yang lebih seimbang. Baik, dengan itu saya Anastasia dan rekan saya mengucapkan terima kasih kepada sumber panitia serta peserta yang telah mengikuti seminar ini dengan antusias. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian kami. Kami sebagai moderator pamit undur diri dan terima kasih kepada MC. Wah, terima kasih untuk terima kasih untuk moderator dan juga narasumber yang luar biasa hari ini telah menyampaikan materi dan memandu acara kita. Sangat-sangat menarik dan tentunya seru untuk dilihat dan didengarkan juga. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Banyak ilmu yang telah kita dapat dan tentunya nambah wawasan juga buat teman-teman di sini. Maka saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir hari ini yang telah membawakan materi sedemikian rupa, menarik dan tentunya seru juga. Tak luput saya ucapkan untuk para peserta semuanya yang telah hadir di sini dan menyempatkan waktu untuk tetap hadir dan duduk di sini bersama untuk berkumpul